Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fa'li zahir wal khafid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah ini, Pasar 3 Marendal, Deli Serdang. Yang kedua, selawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah luar biasa, tanpa terasa kita telah memasuki 9 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Maret 2023. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempergunakan umur dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa asna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa amaluhu. Manusia yang baik, kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Akan tetapi manusia yang celaka, kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, bahkan dia tak berkah dengan umur itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur itu kayak es, enggak pun kita pakai akan mencair, dipakai pun tetap mencair. Maka beruntunglah orang yang mempergunakan umur itu dengan efisien mungkin. Bisa jadi kaum muslimin, ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jangan pernah kita akan bermimpi lagi akan dapat Ramadan yang akan datang. Kalau kesehatan, umur panjang tak pernah Allah berikan lagi. Maka pergunakanlah. Kalau memang ini Ramadan kita yang terakhir. Kaum muslimin, memperbaiki kualitas ibadah puasa kita. Bagaimana kita memplanning yang jelas. Bagaimana kita planning yang jelas. Jadi kita tahu apa kelebihan puasa kita dan apa kekurangan puasa kita. Evaluasi Ramadan, rapot Ramadan, jelas kalau kita mau jujur, berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? 20 kali, 40 kali, 80 kali, sesuai dengan umurnya masing-masing. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah berubah? Dengan berkali-kali kita berjumpa dengan Ramadan, apa yang sudah berubah? Adakah perubahan pada diri kita? Ini yang tidak pernah kita telusuri. Bahkan kita kadang-kadang sepele. Ketika masuk Ramadan biasa-biasa saja. Akan tetapi kualitas ibadah kita enggak pernah berubah dari tahun ke tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sayuti pernah mengatakan, bagaimana kita harus mendapatkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu harus didapatkan dengan bersungguh-sungguh. Harus dengan berjihad, semangat dan segala macam. Tidak akan pernah dapat kita di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan malas-malasan, bahkan tidur-tiduran, bahkan tidak ada aktivitas sama kali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas, tidak akan pernah kita dapat la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang enggak pernah serius yang namanya beribadah di bulan Ramadan. Jujur, masjid kemarin itu luar biasa penuhnya. Baru sampai 9 Ramadan hari ini sudah nampak perkurangan yang luar biasa. Ini kan menandakan enggak pernah serius. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan salat tarawih, sudah pada berkurang. Ini menandakan apa? Berat. Nampaknya kita menghadapi Ramadan. Kenapa? Kita tidak pernah punya pola manajemen yang baik.
apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan datang, sehingga kita tahu tidak habis waktu begitu saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya seharusnya kita harus menunjukkan kualitas kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mungkin di bulan kemarin itu kita nggak pernah menunjukkan kualitas kita, seharusnya kita tunjukkan kualitas kita kepada Allah. Beda bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Kenapa kita nggak pernah menunjukkan identitas kita kepada Allah? Selama ini kita mungkin jarang dekat dengan masjid. Mari, ketika Ramadan tunjukkanlah bagaimana aktivitas kita, bagaimana eksistensi kita kepada Allah. Jadi kita merasa ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika Allah hanya mengajak orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa ini. Allah tidak mengajak orang-orang yang hebat. Allah tidak mengajak orang kaya. Allah tidak mengajak orang yang berkali-kali umrah haji dan segala macam. Tapi Allah mengajak orang-orang yang beriman. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita istiqomah dari awal sampai terakhir, berarti nilai-nilai yang Allah berikan jelas kita diajak. Akan tetapi dari awal saja kita enggak istiqomah, angin-anginan beribadah kepada Allah ketika Ramadan, jelas berarti kita bukan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, sebetulnya puasa ini adalah untuk diberikan kepada orang yang cerdik. Pandai mempergunakan situasi, kondisi dan segala macam, itulah orang-orang yang cerdik, yang beriman kepada Allah, Allah berikan. Ketika orang makan, dia tidak makan. Ketika banyak kesempatan, dia tidak mau. Karena apa? Dia yakin satu saat nanti Allah akan memberi ganjarannya. Inilah orang yang cerdik. Akan tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang pintar tapi tidak cerdik mempergunakan kesempatan yang Allah berikan. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terjemahkan puasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Tidak bisa kita meninggalkan ibadah puasa ini tanpa aktivitas kita sehari-hari, dan itu sangat berkaitan. Itulah nilai-nilai yang Allah berikan. Beribadah, bekerja, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik untuk menjadi orang yang sabar. Sabar tidak marah-marah, sabar tidak makan, sabar melaksanakan ibadah tepat waktunya. Ini kan dididik. Jujur, selama Ramadan kita nggak pernah menjadi orang yang sabar. Jujur, selama Ramadan kita mungkin tidak menjadi orang yang baik. Hari ini kita harus diuji dengan kesabaran itu. Mari, ini bulan mulia, bulan berkah. Allah akan menguji kesabaran kita. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang cerdiklah, yang sabar, yang bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik untuk disiplin. Bangun sahur, habis itu imsak, tidak boleh makan. Yang makanan halal aja nggak dikasih. Ini disiplin. Tidak boleh buka sembarangan. Berarti ada waktunya nanti ketika maghrib baru berbuka. Ini kan disiplin. Menunjukkan apa? Supaya umat Islam disiplin dari segala arah penjuru kehidupan. Tidak sembrono. Jelas. Jika satu peradaban manusia tidak disiplin, tidak akan pernah berhasil manusia itu. Allah menyuruh kita untuk disiplin. Keberhasilan Rasulullah dengan para sahabat dalam segala acara. Kenapa? Karena disiplin. Hari ini kita bisa lihat orang yang disiplin dengan orang yang tidak disiplin, hidupnya aja bisa berbeda. Kesuksesannya bisa berbeda. Inilah Ramadan Allah inginkan. Allah ingin mendidik umat Islam ini menjadi orang-orang yang unggul. Kaum muslimin, kalau seandainya saja disiplin ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah umat Islam tidak akan pernah ketinggalan. Dalam bidang sosial, politik, dan segala macam nggak pernah ketinggalan. Kenapa umat Islam kalah ketinggalan? Karena tidak pernah membudayakan disiplin. Dan yang ironisnya yang diambil sekarang oleh orang-orang lain itu karena disiplinnya umat Islam. Itu yang diambil. Tapi kita nggak pernah mengambil disiplin yang Allah berikan kepada kita. Inilah kelemahan kita. Jadi mari, selagi Ramadan disiplin, kita praktekkan. Mudah-mudahan berhasil Allah berikan kepada kita.
Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik sebagai menjadi orang yang jujur. Jujur. As-saumu li wa ana azbihi. Puasa itu adalah bagian daripadaku dan aku sendiri yang akan memberi pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Salat kita mungkin banyak orang yang tahu, tapi kita ketika berpuasa, kita makan dan kita minum, orang nggak pernah tahu. Ketika kita ambil uduk tadi, ketika kita menghirup air, di sebelah kita pun nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak mau? Karena kita merasakan apa? Ya Allah, kehadiran Allah begitu dekat. Saya nggak berani. Ini yang luar biasa. Yakin dengan kehadiran Allah itu begitu dekat. Bukan tidak ada peluang. Ada peluang, tapi nggak mau. Kaum muslimin jujur. Kalau seandainya saja nilai-nilai Ramadan puasa ini dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak pernah ada istilah bangkrut negeri ini. Tidak pernah. Tidak pernah ada kehilangan uang di perbankan. Tidak pernah ada kehilangan uang di sekolah, di TNI, di Polri, dan segala macam lapisan kehidupan pemerintahan tidak akan pernah ada kehilangan uang. Kenapa? Karena kalau menilai puasa itu dia merasa Allah memperhatikan dia. Yang ironisnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah mempraktekkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita. Kita praktekkan hanya ketika di bulan Ramadan. Tidak. Menyuruh apa? Supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak perlu negeri yang mayoritas umat Islam ini ada KPK, Komite Pemberantas Korupsi. Nggak perlu ada seharusnya. Kalau nilai-nilai kejujuran itu memang ada kepada kita. Banyak orang pintar. Tapi sedikit orang yang bisa kita percaya untuk jujur hari ini. Puasa mendidik kita. Bahwasanya dimanapun Allah pasti akan ada. Hadir Allah itu di mana saja. Mau di hutan kita tinggal pun Allah hadir. Mau dalam dasar laut pun Allah akan hadir. Jadi tahu. Jadi seharusnya nggak perlu kita harus mengambil hak orang lain. Kalau memang nilai-nilai puasa itu ada bersama kita. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik supaya peka dengan keadaan lingkungan. Peka. Hari ini kita puasa pas tengah satu merasa kita lapar. Rupanya kalau kita cernakin nggak enak rupanya lapar itu. Itulah artinya lapar. Pernahkah kita merasakan tetangga kita yang mungkin tak tahu arah limbahnya, makan aja pun susah, nggak tahu. Mungkin kita nanti berbuka. Senang kita tunggu. Orang kadang-kadang nggak tahu kapan harus berbuka. Bahkan kehidupan dia tiap hari adalah tidak ada nasi, minuman dan segala macam. Pernahkah kita peka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang penipu agama itu? Penipu agama. Peka dia, enggak peka dengan lingkungan. Salatnya mantap, tahajudnya mantap. Tapi enggak peka dia dengan lingkungan. Yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya bukan kening ini yang menjadi hitam, bukan. Tapi mampu kita membaca kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oh, enggak enak rupanya lapar itu ya. Berarti Ramadan mendidik kita untuk peka dengan lingkungan. Oh, berarti begini rupanya. Berarti nanti saya akan memberikan dia. Sudah makan kau nak? Ada laukmu nak? Itu maksud Allah mendidik kita. Bukan hanya sekedar puasa saja, tapi maknanya merasakan. Islam ini luar biasa, dididik oleh Allah. Umat lain dulu ada puasa, tapi nggak berani praktekkan. Umat Islam langsung mempraktekkannya. Rupanya nggak enak, lapar dan dahaga itu. Banyak konferensi yang membahas masalah kemiskinan. Yang jadi pembicara konferensi nggak pernah, dia nggak ngerti dah puasa, nggak pernah puasa. Apa konferensi kemiskinan makin menurun? Bukan, bahkan angkanya makin naik. Yang disuruh pembicara orang yang nggak pernah ngerti puasa, nggak tahu dia lapar. Bicara konferensi kemiskinan. Tapi kalau disuruh umat Islam yang luar biasa, yang tawaduk kepada Allah, yang puasanya luar biasa, tahu dia. Disuruh memecahkan masalah komprehensi, dia akan mengerti. Ini maksudnya daripada Allah mendidik kita di bulan Ramadan. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik untuk menahan nafsu. Nafsu itu ditahan. Kalau seandainya nafsu ini enggak ditahan, luar biasa nafsu itu. Apa yang diinginkan, semua diinginkan. Rasulullah ketika berbuka puasa, diambilnya sebutir kurma. Dimakan baru seteguk air. Sudah itu selesai Rasulullah. Itu contoh puasa Rasulullah.
Bagaimana kita hari ini? Sudahkah kita mencontoh Rasulullah dengan berbuka puasa? Masih jauh. Kaum muslimin, pertanyaan kaum muslimin, kenapa? Setiap kali bulan Ramadan, setiap kali puasa, pengeluaran umat Islam 3 kali bahkan 4 kali lipat daripada bulan yang lainnya. Ada apa ini? Padahal kita kan berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tapi pengeluarannya luar biasa. Bahkan barang-barang naik luar biasa di bulan Ramadan, mengerikan naiknya. Ada apa ini? Berarti ada yang salah dengan puasa kita. Ada yang tak beres dengan puasa kita. Yang selama ini kita nggak tahu. Tapi kalau kita mempraktekkan bagaimana puasa Rasulullah yang luar biasa sederhananya. Tidak bermegah-megahan. Tidak akan pernah ada kenaikan gula, kenaikan beras, kenaikan gandum dan segala macam. Dan bisa ditekan. Bagaimanapun hebatnya suatu pemerintah negara mengeluarkan maklumat harga beras sekian, harga gula sekian, tidak akan bisa kalau umat Islam tidak bisa menahan nafsu. Kuncinya di umat Islam. Kalau umat Islam bisa menahan nafsu, bisa hebat di bulan Ramadan ini, luar biasa. Turun semua harga-harga beras. Karena kita nggak butuh banyak di Ramadan ini makan dan minum. Tapi kan kita ironis. Kenapa pengeluaran kita berlipat-lipat sekali? Yang memusingkan kita. Setiap datang Ramadan bahkan kita gemetar ketakutan. Ya Allah, kayak mana pengeluaran saya? Ketakutan kita. Kan lucu ini. Ini puasa kita hari ini. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek selama ini. Mungkin banyak yang salah. Kita perbaiki manajemen puasa kita. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita adalah meningkatkan daripada etos kerja. Apa maksudnya etos kerja? Dengan berpuasa kita tidak bermalas-malasan. Kita tunjukkan bahwasanya puasa kita membuat kita menjadi orang yang semangat. Muslimin, seringkali puasa kadang-kadang dijadikan kambing hitam. Kenapa nggak masuk kantor telat? Saya puasa, Pak. Kenapa halaman ini nggak disapu? Saya puasa, Pak. Kenapa hari ini nggak buka kedai? Saya puasa, Pak. Kenapa hari ini nggak ke sana, nggak ke sini? Saya puasa, Pak. Bahkan yang menjadi ironis, puasa selalu dikambing hitamkan. Bahkan banyak toke-toke ketika datang bulan Ramadan keluh kesah. Karena anggotanya yang berpuasa segala macam. Jadi seakan-akan kita mengkambing hitamkan puasa. Soalnya puasa itu identik dengan lemas, lesu, malas dan segala macam tidur-tiduran. Kaum muslimin, perlu diingat, perlu digarisbawahin. Negeri ini merdeka 17 Agustus 1945 yang dahulu itu mengusir penjajah Belanda. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Meneriakkan Allahu Akbar. Terjadi di bulan Ramadan dari Sabang sampai Merauke itu. Di bulan puasa kita ketika umat Islam berpuasa dan kita merebut kemerdekaan itu. Dan ketika pembukaan kota Mekah, perlu diketahui umat Islam ketika itu lagi dalam bulan puasa. Berpuasa Rasulullah dengan para sahabat membuka kota Mekah yang luar biasa, yang dulu diblokade dan dikepung sama orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah datang. Ketika itu terjadi di bulan Ramadan yang luar biasa. Yang lebih mantap lagi, perlu digarisbawahin kaum muslimin, perang Badar yang menelan yang luar biasa korban, sampai gigi Rasulullah pecah, tenaga, keringat dan segala macam, menetes darah segala macam. Tahu di mana terjadi itu? Di bulan suci Ramadan yang luar biasa. Bahkan umat Islam merebut kemenangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat aneh kalau hari ini kita selalu mengkambing hitamkan puasa, seolah puasa identik dengan lemas, lesu dan malas. Jelas sudah ada bukti di negeri kita dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah dulu. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa adalah membentuk akhlak yang mulia. Jelas. Nilai daripada tertinggi kita ketika Ramadan nanti itu apa nilainya? Pasti ada akhlak yang mulia. Itu tujuan daripada berpuasa. Sopan dengan orang lain, hormat dengan orang tua, tidak pernah meninggalkan sholat, hormat dengan kaum muslimin yang lainnya, luar biasa tawaduknya. Ini akhlak.
Dan ini adalah karakter budi pekerti yang dijalankan ketika ibadah puasa menular di sini. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang berpuasa tapi akhlaknya tidak baik, itu nggak benar. Berarti ada yang salah dengan manajemen puasanya. Perbaiki. Hari ini ada orang berpuasa tapi nggak sholat, nggak benar. Berarti ada yang salah dengan manajemen puasanya. Perbaiki. Hasil didikan daripada Institut Ar-Ramadaniyah membentuk akhlak yang karimah. Itu yang paling tinggi, yang luar biasa. Hebat pun manusia, tinggi pun ilmunya, kalau nggak berakhlak jadi tong sampah. Dan tetapi kalau dia mulia, akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Hasil didikan Ramadan, inilah yang Allah inginkan dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita ambil kesimpulan dari khutbah Jumat yang singkat ini. Mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki manajemen puasa kita. Perbaiki. Mumpung masih 9 Ramadan, perbaiki. Jelas ada yang salah dengan puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, yang didapatnya adalah haus dan dahaga. Kenapa? Ada yang salah dengan puasa dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan umur dengan baik. Mari perbaiki manajemen dengan yang baik untuk menghadapi Ramadan ini yang masih panjang. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah muliakan kita sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.